Pada tanggal 20 Februari sampai 22 Maret 2024, kami melaksanakan ekspedisi dengan nama China Indonesia Joint Dive Java Trench Expedition. Di sini penelitiannya kami melakukan penyelaman selama kurang lebih 32 hari di 22 titik. Ada call for cruise participation yang diadakan oleh Direktorat Pengelolaan Armada Kapal Riset BRIN, di mana pada saat itu saya mendaftar untuk mengikuti cruise ini dan saya terpilih untuk mengikuti cruise, dan oleh expedition leader Profesor Xia Tongpeng dari Cina, saya diminta untuk menjadi co-chief scientist dari Indonesia. Halo, saya Yustian Rofi Alfiansah, peneliti ahli media pada Pusat Riset Mikrobiologi Terapan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kepakaran saya tentang mikrobiologi lingkungan dan akuatik. Saat ini saya mengerjakan penelitian terkait dengan topik mikrobiologi, khususnya mikrobiologi aquakultur dan pemanfaatan mikroorganisme seperti bakteri, archaea, dan jamur untuk penghasil senyawa bioaktif. Co-chief scientist Indonesia tentunya suatu tugas yang cukup berat ya, karena kita merumuskan jalannya penelitian, termasuk memberi masukan terhadap titik-titik sampling di mana saja kita akan melakukan sampling, kemudian kita melakukan setting sampel apa yang akan diambil, bagaimana rutenya, berapa lama kita akan melakukan penelitian di dasar laut, kemudian membahas siapa yang akan turun, siapa yang akan melakukan penyelaman. Jadi tugas co-chief scientist ini menurut saya cukup berat, karena kalau kita salah melakukan estimasi lokasi sampling, salah memperkirakan, maka kita tidak akan mendapatkan sampel-sampel yang kita harapkan. Mengingat untuk penyelaman ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi, maka kita harus memperhitungkan beberapa faktor untuk mendapatkan kesuksesan penyelaman. Sebagai seorang mikrobiologis, saya tertarik untuk melakukan kajian terhadap komunitas mikroorganisme pada sedimen dan kolom air. Hal yang menarik di kolom air adalah adanya proses pengendapan partikel-partikel organik yang saya sebut sebagai marine snow. Jadi marine snow merupakan suatu partikel organik yang mana partikel organik ini menjadi semacam rumah untuk mikroorganisme, dan kemudian mikroorganisme tumbuh di sana karena ada sumber karbon, ada bahan-bahan organik yang dia bisa dimanfaatkan oleh mikroorganisme itu untuk tumbuh. Kita bisa mengkaji mikroorganisme apa saja, bakteri apa saja yang ada di sana, termasuk bakteri-bakteri patogen. Ketika kita mengetahui bakteri patogen yang ada di dalam marine snow, ini semacam suatu mekanisme preventif untuk mencegah terjadinya outbreak penyakit pada hewan budidaya. Salah satu fungsi kita mempelajari marine snow, kita bisa mengecek apakah di sana ada mikroorganisme atau bakteri patogen atau tidak. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui laju pengendapan. Jadi kita bisa mencegah terjadinya zonasi anaerob di dasar lokasi kita budidaya, baik itu di tambak maupun di lepas pantai. Ketika zona anaerob itu terjadi, maka kemungkinan nanti hewan biota yang kita budidayakan teracuni itu akan lebih besar, karena zona yang tidak mengandung oksigen semakin luas. Kita bisa memanfaatkan proses marine snow ini yang pertama untuk pembudidaya, misalnya pembudidaya udang, mereka bisa memanipulasi marine snow ini misalnya dengan menambahkan molase, seperti di artikel yang sudah saya tulis dalam publikasi yang diterbitkan di jurnal ilmiah Scientific Report dan satu jurnal Frontiers. Itu disebutkan bahwa ketika kita menambahkan molase, itu marine snow kualitasnya itu bisa menjadi pengganti pakan. Jadi kalau
dalam satu tambak udang itu kita tidak beri pakan selama 2 hari, itu masih ada pakan alami yang tersedia dari marine snow. Dan selain itu, ketika kita sudah bisa mengestimasi laju marine snow, itu kita bisa memperkirakan kira-kira daya dukung lingkungan untuk proses budidaya ini akan seberapa lama. Apakah kita perlu melakukan modifikasi terhadap proses budidaya kita atau tidak. Kalau kita bisa kemudian memprediksi secara tepat marine snow ini lajunya bagaimana, kuantitasnya bagaimana, dan sedimentasinya bagaimana. Saya berharap marine snow ini bisa dimanfaatkan pada proses budidaya aquacultur. Petambak-petambak bisa memanfaatkan marine snow karena marine snow ini sebenarnya merupakan suatu basic dari teknologi yang kita sebut sebagai biofloc teknologi.